Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rendros Mini Show episode kelima. For information sebelum kita mulai, sebenarnya sebelum take ini gue udah nge-take hampir habis. Tapi kayak gue ngeblank. Ya soalnya nggak ini juga sih. Nggak heran juga ini udah jam 4. Oke, pertama-tama bagaimana perasaan kalian saat mendengarkan episode kali ini? Apakah kalian senang, sedih, atau beradul? Kalau gue baik-baik aja. Oke, di pembahasan kali ini gue bakal ngebahas tentang pelarian gue di tahun 2020 sampai 2023. Jadi pada zaman COVID, anjay. Jadi pas COVID ya, 2020 itu 2020 tengah lah istilahnya, quarter 2, quarter 3 dari 2020, gue itu sedang bosan di kamar. Dan juga akhirnya gue kayak nge-scroll YouTube dan ya tiba-tiba ketemu entitas bernama VTuber yang sebenarnya awalnya gue kayak nggak apa ya, awalnya tuh gue nggak expect gue bakal masuk ke rabbit hole VTuber, tapi kayak awalnya gue nyoba-nyoba. Awalnya saya coba-coba, tapi ya tapi itu bakal menjadi pelarian gue setidaknya 3 tahun kurang, karena telah menemani gue sampai 2023. Oke, ya kita bakal ngebahas tentang VTuber. Betul sekali, saya seperti orang yang sangat maha dahsyat untuk membahas VTuber walaupun saya bukan siapa-siapa ya. Oke, pertama-tama langsung saja kita ke sini guys. Nah, pertama-tama gue itu nonton VTuber itu dari sini, dari Mahapanca. Gue nonton Andi Adinata dan juga Lia Adelia. Gue nonton apa? Ya, ini kan kenapa nggak bisa di-scroll ya? Nah, gue nonton Andi Adinata dan juga Lia Adelia yang lore-nya itu kakak adik. Nah, pertama tuh gue nonton Andi. Gue juga dulu nontonnya tuh cuma kayak video-video yang sependek doang, video-video 10 menit dari dia. Karena ya gue tuh belum tahu yang ada apa namanya live streaming gitu. Jadinya gue itu kayak nontonnya video-video yang pendek doang gitu, video-video react, video-video yang bener-bener ya pendek lah gitu, nggak yang impromptu atau live streaming kayak gitu. Nah, udah kayak gitu, di satu ketika muncullah fitur versus, yaitu antara Mapanca dan juga Nijisanji ID. Dulu gue kira itu Nijisanji ID itu cuma kayak Nijisanji ya terutama itu cuma kayak agensi yang mungkin ada embel-embel ID kan, apalagi gue cuma kayak ngerasanya tuh agensi ini tuh cuma kayak agensi VTuber yang selevel sama Mapanca yang base-nya juga di Indonesia. Tapi ternyata saya salah besar, ternyata Nijisanji itu adalah salah satu agensi dari Jepang yang eh, lumayan terkenal lah kayak gitu. Dan kayak gitu akhirnya tuh gue pindah haluan ke Nijisanji ID. Maaf, kenyang. Nah, gue pindah ke Nijisanji ID. eh gue lumayan lama sih di Nijisanji ID ya, kayak nontonnya. Kayak tuh semua semua membernya gue subscribe. Ya tapi eh suatu ketika maksudnya kayak gue nonton mereka nih lumayan lama dari kayak ya itulah pokoknya akhir 2020 deh, ya akhir 2020. Nih, gue ingat banget gue nonton ini karena ini dari 2020 kan ke 2021 kayak gitu. Gue nontonnya lumayan lama jadi 3 tahun, dan kayak semuanya gue tonton, hampir semuanya ya, kayak yang daily gue tonton itu sungguh asri, dan juga kayak gue menemukan dunia gue gitu. Kayak akhirnya gue menemukan dunia gue gitu. Tapi ya suatu ketika lagi ada saatnya dimana nih Nijisan jadi merger, dan juga salah satu membernya Mio Tavia yang ini itu dia graduate. Kok ada videonya ya?
Oh ya, live streamingnya doang nggak ada, videonya ada. Nah, kayak gini doang nih. Tapi karena ini ya, karena ini graduate dan juga apa ya, dan juga ini Niji Sanji ID merger sama Niji Sanji, jadinya Niji Sanji namanya, bukan Niji Sanji ID lagi. Itu gue ngerasa, aduh nih semoga aja cuma satu aja gitu, yang lain lama. Tapi ternyata pas diumumin graduate lagi, hampir semuanya graduate. Dan yang tersisa itu cuma 6 orang dari 19 member. Itu sungguh disayangkan sih menurut gue, tapi kayak ya udahlah, life goes on. Jadi kayak 6 member doang yang tersisa dari 19 member di Niji Sanji ID. Ya, gue juga kayak ya lagi-lagi menyayangkan gitu kenapa harus ada merger ini. Karena ini salah satu downfall Niji Sanji ID, Niji Sanji, dan juga downfall gue sih untuk menonton VTuber. Eh, karena gue itu ngerasa kayak ah VTuber gue udah pada VTuber yang gue tonton udah pada graduate, yang gue ngapain lagi nonton VTuber kan, nonton skena ini gitu. Berada di skena ini tuh gue ngapain gitu. Jadi yaudah, gue di tahun 2023 akhir kalau nggak salah, gue memutuskan untuk eh hengkang. Hengkang ya, gila kayak dari band. Gue kayak eh menurunkan minat gue untuk menonton VTuber kayak gitu. Tapi di saat sekarang di SMA, gue itu eh awalnya itu dari Bang Gema Showindo. Jadi awalnya itu nih, kalau kita balik lagi, sorry guys itu. Nah, ini Fantastic Time yang ini ada Risu kan. Jadi gue kayak, hmm, gue kangen dengan skena perfituberan ini gitu. Jadi gue kayak sekarang nontonnya tuh Hololive doang sekarang. Nih, aduh, sorry. Nontonnya kayak Hololive, tapi gue juga nontonnya tuh yang klipnya doang, bukan yang live streaming daripada membernya ini. Jadi ya udahlah gitu. Setidaknya gue menemukan pelarian gue lagi gitu. Gue kembali ke pelarian gue yang dulu. Ada kangen dan juga kayak ngerasa sayang gitu. Gue harusnya bisa ngelihat VTuber yang gue favoritkan, yaitu Niji Sanji ID. Dari Niji Sanji ID itu masih eksis sampai sekarang, tapi ternyata ya masih sih beberapa ya, 6 orang yang tadi gue bilang itu masih ada, tapi kayak nggak serame dulu gitu istilahnya. Jadi ya kayak gitu. Nah, udah kayak gini, mungkin kita baik lagi. Gue bakal menyebutkan alasan-alasan kenapa gue itu kembali ke skena atau perfituberan ini. Itu lagi-lagi gue kebanyakan waktu luang. Mm-mm. Kebanyakan waktu luang dan juga kayak istilahnya hari-hari tuh gue cuma keluar, berkegiatan di luar gitu, belajar. Jadi gue kayak lupa kalau gue tuh dulu pernah ada di skena perfituberan gitu. Dulu gue juga kayak apa ya, salah satu yang berkontribusi, hanya yang berkontribusi ya. Kayak apa ya, pokoknya gue kayak blend in ke skena perfituberan kayak gitu. Kayak gue bikin art untuk VTuber Niji Sanji ID gitu. Tapi ya udahlah. Itu sungguh lama banget, lama banget. Kayak ya lagi-lagi 2020 gitu. Sekarang 2025, 5 tahun sudah berjalan. Dan alasan yang kedua, mungkin emang kayak gue butuh ini sih, butuh kayak yang apa ya, temen atau ya teman makan yang baru gitu. Karena selama ini tuh kan gue cuma kayak nonton YouTube itu cuma kayak dua YouTuber yang mungkin daily gue tonton, itu Tara Art sama Gema Show, Bang Gema sama Bang Tara. Itu cuma yang kayak daily gue tonton gitu. Dan kayak gue harus mengeksplor atau mendiscover lagi, rediscover VTuber gitu. Untuk kayak nggak gini-gini aja YouTube gue gitu, berandanya.
Dan ya mungkin itu alasan kenapa gue nonton VTuber lagi. Tapi ada juga alasan kenapa gue nggak mau nonton VTuber lagi. Soalnya tuh eh VTuber sekarang, skena VTuber di Indonesia itu udah banyak drama. Kayak misalnya ada VTuber yang ngedongeng, ya punya ini, punya itu, tapi ternyata dia orang yang suka pinjol, terus juga kayak ngerugiin banyak orang. Dan juga ada yang kayak nge-power abuse eh maksudnya kayak dia nge-power abuse karena dia VTuber gitu. Jadi dia kayak nge-grooming, jadi istilahnya kayak dia pedo gitu, pedophile. Tapi ya itu menjadi alasan kenapa gue kayak udah males nonton VTuber lagi. Tapi mungkin itu menjadi yang balance gitu. Jadi gue kayak ngeliatnya tuh yang baik-baiknya aja. Jadi gue nontonnya yang lagi VTuber yang baik-baik aja gitu. Sepengetahuan gue nggak tahu di belakangnya gimana. Tapi ya yang setidaknya sejauh ini tuh nggak ada drama sama sekali dan juga nggak ribut gitu. Dan itu juga yang kayak gue juga sebenarnya kayak gue nonton Hololive juga nontonnya cuma kayak Risu terus nonton ya mainly Risu sih itu. Tapi kayak yang kalau misalnya banyak orang suka Kobo atau yang apa ya, pokoknya kan banyak orang tahu Kobo kan, Kobo Kanairu. Eh mungkin ya itu apa ya kayak Kobo Kobo kan banyak gitu. Udah pernah collab sama Bang Windah dan itu mungkin jadi jembatan antara para penonton Windah Batubara dan juga Kobo atau Hololive itu sendiri. Eh, lag. Nah, kayak gitu. Jadi ya, mungkin itu cerita dari gue sih. Kayak tadi udah gue bilang kayak perjalanan gue nonton VTuber yang dari tadi yang awalnya itu cuma kayak gue nonton penasaran doang, tapi lama kelamaan menjadi rutinitas gue untuk nonton VTuber. Terus eh, hiatus dulu istilahnya, atau kayak gue menurunkan minat gue untuk menonton VTuber dan balik lagi ke menonton VTuber itu lagi gitu. Dan juga alasan kenapa gue nggak nonton VTuber lagi kayak gitu. Oke, cerita gue selesai di situ. Mungkin kalian yang nonton VTuber atau mempunyai cerita yang sama kayak gue tadi, yang mungkin dari nonton terus nggak nonton terus nonton lagi, atau yang mungkin dari dulu udah nonton VTuber, mungkin dari Maya Putri. Ya Maya Putri ya kalau nggak salah ya namanya. Putri, nah ya Maya Putri. Mungkin ya boleh banget cerita di kolom komentar. YouTube komentarnya gampang kalau jadi nggak ada alasan. Ya, komentar ya, like, komen, share dan juga subscribe anjay. Ya, komen terus juga like kalau kalian suka, dislike nggak kalau kalian nggak suka nggak apa-apa. Subscribe kalau kalian pengen ngelihat konten-konten gue lagi atau Rendras Mini Show lagi. Ya, mungkin segitu dulu dari gue Rendra, host dari Rendras Mini Show ini. Sampai jumpa kembali di masa-masa yang akan datang. Gue ngomong gitu soalnya gue takutnya gue kalau ngejanjiin ada episode lagi deket-deket malah nggak kesampaian. Jadi di masa-masa yang akan datang kita akan bertemu lagi dari Rendras Mini Show di episode ke-6 nanti. Ya, sampai jumpa kembali. Sampai jumpa untuk sementara. Pamit undur diri untuk sementara. Nah, itu dia. Ya, bye-bye.